Okay, well. Good afternoon, everyone. So how are you today? Okay. Piye. Terus paham apa ora materi-materi winginane? Gue bodoh bingung. Tapi kalau seandainya kalian bingung dengan materi-materi grammar itu bagus berarti. Itu menunjukkan kalau kalian itu berpikir. Ya, nggak usah terlalu ribet dipahami mendalam-mendalam. Diambil intinya aja, karena kemarin kan sudah saya jelaskan. Jadi intinya itu sebagaimana, kalau pronoun itu intinya apa, kemudian kalau di verb itu intinya apa, adjektif itu intinya apa. Gampang kok sebenarnya. Yang susah itu ketika kalian nggak paham saja. Oke, di video kali ini Mimin akan menjelaskan tentang masalah adverb. Nah, apalagi adverb itu paling gampang ya, cuman kalau dalam bahasa Inggris itu pembagiannya ada lumayan banyak lah, sama kayak adjektif kemarin. Jadi kalau yang kemarin kan adjektif intinya satu, quality kan, kualitas, itu aja wes, pokoknya nggak usah banyak-banyak. Kalau yang adverb itu ada kata keterangan. Yang paling gampang itu adverb itu adalah kata keterangan yang berupa waktu sama tempat. Sudah, wes itu aja. Saya makan di warung, nah berarti dia adalah keterangan, ya kan, keterangan tempat. Saya makan nasi sekarang, nah, berarti sekarangnya itu adalah termasuk keterangan waktu. Udah segitu aja, gak usah ribut-ribut tentang masalah adverb. Cuma di video kali ini akan saya jelaskan semuanya sebagai tambahan wawasan saja. Oke, adverb, kata keterangan. Dia memiliki 6 macam. Lumayan, tapi masih banyak kan yang kemarin ya. Kemarin ada 7. Oke, dia memiliki 6 macam. Pembagian adverb ada 6. Yang pertama ada time, place, degree, negation, frequency, and manner. Time itu waktu, place itu tempat, degree singkatan, negation larangan, frequency keseringan, manner itu keterangan cara. Kita langsung bahas saja. Asik ya. Oke, yang pertama time, keterangan waktu. Ada contohnya now, artinya sekarang, yesterday, kemarin, tomorrow, besok, just now, baru saja. Jadi keterangan waktu yang sudah kamu ketahui di dalam bahasa Indonesia itu dia termasuk adverb. Gampang kan? Sebenarnya itu gampang. Saya makan nasi sekarang, berarti sekarangnya itu adalah termasuk keterangan waktu atau adverb. Saya bertemu dengan kakak saya besok, berarti besok itu adalah sebagai keterangan waktunya. I will meet my friend tomorrow. I have taken a bath just now, berarti just now-nya itu adalah termasuk adverb-nya. Saya baru saja mandi. Gampang kan? Gampang. Jadi pokoknya keterangan waktu yang dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan adverb. Cuman ada yang berupa time, ada yang berupa place. Mumbul. Yang selanjutnya yaitu place, keterangan tempat. Nah, ada kata here di sini, there di sana. You have to remember, ketika kamu ingin menyebutkan kata here itu jangan dikasih kata di. Karena ketika kamu kasih kata di, maka artinya menjadi di sini. Itu. So you just say here. Hi brother, I'm here now. Jadi langsung, gak usah pakai hi brother, I'm in here now. Jadi gak usah pakai in, tapi langsung here. Atau ketika kamu ingin mengucapkan kata there, hey where are you now? I'm there. Jadi gak usah katakan I'm in there, gak usah, tapi langsung I'm there. Gitu. Kecuali kalau itu berhubungan dengan tempat, seperti in class, in room, kemudian in apalagi in the bathroom dan lain-lain. Pokoknya berhubungan dengan kata tempat, nah itu baru dikasih in. Tapi kalau kata here and there nggak usah dikasih in. Itu bedanya. Next, degree, tingkatan. Nah, ini termasuk keterangan yang berupa tingkatan. Itu ada so, to, very, rather. Nah, sebuah catatan, setelah kata so, to, very, rather, tulisannya rather kok. Nah, piye? So, to, very, kalau plesetannya orang-orang so, to, very, rodo. Nah,
enough dibaca enak, soto very rodo enak katanya itu. Tapi itu cuman sebagai pengingat aja, ketika kita itu menghafalkan degree itu lebih mudah itu. Ada so, to, very, rather, enough. Nah, setelah kata so, to, very, rather, itu rumusnya disebutkan degree-nya dulu baru adjektif. Jadi disebutkan degree-nya dulu, so, to, very, rather-nya, baru diberikan adjektifnya. Contoh, she is too smart, she is so smart, she is very smart, she is rather smart. Jadi degree-nya dulu baru smartnya, makanya saya garis bawah itu. Berbeda dengan kata enough. Kalau enough itu berarti adjektifnya dulu baru degree-nya. Jadi kebalikannya, khusus di enough. Contoh, this book is special enough. Jadi adjektifnya dulu baru degree-nya. Bisa bedakan kan? Jadi kalau yang di so, to, very, rather itu berarti degree-nya dulu baru adjektif. Tapi kalau yang enough itu adjektifnya dulu baru degree-nya. Gampang kan? Oh, gampang. Next, negation, larangan. Nah, di sini negation itu ada dua. Ada yang berupa no, ada yang berupa not. Perbedaannya, kalau yang no dia bisa independen, bisa berdiri sendiri. Contoh, I have no money, saya nggak punya uang. I have no car, I have no motorcycle, dan seterusnya. Jadi dia itu bisa berdiri sendiri. Tapi kalau yang not, dia harus bersamaan dengan auxiliary. Masih ingat nggak kemarin yang di materi auxiliary? Atau jangan-jangan kemarin nggak hafal terus sekarang nggak ingat. Itu. Jadi auxiliary kemarin kan ada tiga, ada yang berupa primary, ada yang berupa to be, ada yang berupa modal. Jadi not ini harus bersamaan dengan tiga pasangan itu. Contoh, he will not know the class, he will not know the class. Nah, not-nya itu harus bersamaan dengan auxiliary. Nah, will-nya itu adalah sebagai auxiliary-nya, auxiliary yang berupa modal. Bisa kan bedakan? Jadi kalau no itu adalah bisa independen, bisa berdiri sendiri. Tapi kalau not harus bersamaan dengan auxiliary. Next, frequency, keseringan. Nah, ini ada always, ada seldom, ada often, ada never. I always sleep in the morning. Nah, umpamanya begitu. Jadi always-nya itu adalah sebagai keterangan yang berupa frekuensi. Next, the last, manner, keterangan cara. Nah, di sini ada tiga macam tentang manner. Yang pertama itu adalah berubah dari kata asli. Yang kedua itu tidak berubah dari kata asli, dan yang terakhir itu menambahkan ly di belakangnya. Yang berubah dari kata asli itu seperti sebuah contoh, good. Good itu baik. Kalau well itu dengan baik. Jadi nggak boleh kita mengatakan seperti gini, I do my job with good. Itu nggak boleh. Saya mengerjakan tugas saya dengan baik. Meskipun dalam sisi bahasa Indonesianya, kalau diartikan bahasa Indonesia itu betul, tapi harus menggunakan well. I do my job well. Saya mengerjakan tugas saya dengan baik. Jadi bukan with good ya, tapi well. Itu. Kemudian tidak berubah dari kata asli. Ada yang tidak berubah. Contohnya adalah hard, keras. Your voice is hard. Suaramu keras. Kalau dia bernyanyi dengan keras, berarti kan dia termasuk manner. Berarti nggak boleh kamu mengatakan she is singing with hard. Dia bernyanyi dengan keras. Dia sedang bernyanyi dengan keras. Nggak boleh kamu mengatakan with hard, tapi tetap hard. She is singing hard. Dia bernyanyi dengan keras. Bisa bedakan? Fast juga sama. He runs fast. He runs fast. Dia berlari dengan cepat. Jadi kamu nggak boleh mengatakan he runs with fast, nggak boleh. Tapi langsung aja fast, karena dia termasuk perubahan manner yang tidak berubah dari kata aslinya. Kalau fast ya tetap fast, hard ya tetap hard. Ada yang dengan menambahkan kata ly, yaitu berasal dari kata slow, pelan.
Tapi ketika dia dijadikan sebagai manner itu menjadi slowly. Contoh, she runs slowly. Gak boleh kamu mengatakan she runs with slow. Gak boleh, karena ada mannernya sendiri, keterangan caranya sendiri. Jadi cara dia berjalan dengan pelan. Nah, itu menggunakan slowly. She runs slowly. Yeah, did you get it? Gampang kan? Nah, sebenarnya cuma gitu-gitu aja kok grammar itu. Gampang grammar. Pokoknya intinya grammar itu mudah. Susahnya itu ketika kalian nggak paham saja. Oke, dari sini aja video saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan see ya.